Halo sob, selamat malam. Kali ini kami sedang berada di kota Kebumen. Nah ini kita mau menyaksikan apa sob? Latihan angklung. Iya kan? Latihan angklung ya? Tari lengger yang ada di kota Kebumen. Ini ciri khasnya ini, seni tradisional. Yuk kita saksikan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sobatku semuanya dimanapun anda berada. Jadi video ini adalah video waktu saya berada di tempatnya mertua kemarin ya sob. Nah ini kebetulan saya ini berada di tempatnya paman saya atau mamang kalau orang sana bilang ya. Orang Kebumen itu kalau bilang paman itu mamang. Nah dan di malam hari ini di tempat mamang saya ini, di depan rumahnya ini dipakai untuk latihan sob. Nah ini adalah latihan tari lengger atau penduduk setempat sini biasanya menyebutnya itu angklung sob. Nah ini ya, ini anak-anak muda-muda ini yang ada di sini ini pada kompak sob. Mereka mau melestarikan budaya ya. Saya salut sekali sob. Ini adalah budaya Jawa yang perlu dilestarikan. Nah contohnya seperti ini sob. Nah ini adalah tari lengger. Nah tari lengger ini biasanya terkenalnya itu di daerah Banyumas atau tari lengger Banyumasan ya sob ya. Terus di daerah Wonosobo. Pokoknya yang di daerah inilah yang orang yang bahasanya sedikit ngapak lah. Nah itu biasanya mereka seni budayanya, seni tarinya ini identiknya ya ini tari lengger. Nah itu alat musiknya itu pun terbuat dari bambu sob. Nah ya ada angklung. Mungkin masyarakat setempat itu gampangnya nyebutnya angklung ya, karena alat musiknya itu kebanyakan dari bambu atau bambu petong yang dipakai itu ya. Nah itu ada bambu, ada kendang, kenong, kempul, terus gong. Nah, itu alat musiknya sob. Jadi malam hari ini mereka mau mengadakan acara halal bihalal sob. Jadi di tempat kami ini, di tempat mertua kami ini, kalau setelah lebaran itu biasanya diadakan halal bihalal. Nah halal bihalalnya ini nanti mereka akan menampilkan seni tradisional ini ya, seni tari tradisional yang ada di Jawa Tengah ini sob. Nah ini tari lengger ini. Ini kalau udah ada pertunjukan, woi rame sekali ini sob. Saya aja yang orang Jawa Tengah sampai bengong gitu, istilahnya gumun gitu loh. Kok gumun apa ya bahasa Indonesianya itu? Pokoknya tercengang-cengang lah gitu. Beda seperti di daerah saya, Jawa Tengah saya ya, karena saya kan Jawa Tengah tapi yang ada di daerah pesisir utara. Nah itu kalau di pesisir utara kan tayuban sob itu seni tarinya. Tapi kalau di pesisir selatan ini kan dekat sekali dengan pantai selatan ya, karena di daerah selatan ini Jawa yang bagian selatan. Nah seni tarinya seperti ini sob. Nah ini seni tari lengger. Nah ini keponakan saya itu yang di depan sama teman-temannya. Nah jadi di sini tuh anak muda-muda itu kompak kalau lagi latihan kayak gini nih. Salut sekali saya. Nah ini tari lengger sob. Jadi malam hari ini adalah malam yang ketiga ini saya waktu di Kebumen ya, di tempat mertua saya sob ini. Nah ini. Dan saya merasa beruntung ya sob, karena pas saya kesini mereka itu pada latihan. Jadi saya bisa istilahnya mengeksplor seni budaya tradisional yang ada di Jawa Tengah ini. Dan contohnya seperti ini nih, tarian-tarian kayak gini nih, anak-anak muda gini patut diacungi jempol sob. Nah karena apa, di era seperti ini jarang sekali sudah ya anak-anak muda yang istilahnya mau melestarikan budaya Jawa. Karena budaya ini kan budaya nenek moyang kita, sesepuh kita. Jadi kita patut melestarikan
dan menguri-urinya ya, istilahnya menguri-uri apa ya, melestarikan itu tadi ya, menguri-uri menguri-uri budaya Jawa ya gitu sob. Nah kayak gini nih, lentur sekali. Wah kalau saya udah nggak bisa nari. Oh ya sob, ini tari lengger ini nanti juga ada istilahnya pakai jaran kepang ya, apa ya, kuda lumping ya, kuda kepang lah. Nah, nanti juga ada kuda kepangnya sob. Jadi ini tarian pembukanya. Nah seperti ini tarian pembukanya sob. Nah tari lengger ini sob, itu kalau saya lihat itu sakral sekali ya kalau di sini ya, karena sebelum dimulainya acara itu pasti diadakan doa-doa dulu, terus ya ada semacam sesaji permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa lah, karena kita mau mengadakan pertunjukan ini, istilahnya ya permisi dulu gitulah sob. Nah kepada sesepuh-sesepuh yang ada di sini. Nah ini seperti ini ya sob. Ya mudah-mudahan saja seni tradisional seperti ini bisa lestari ya sob ya. Ya walaupun dimanapun kita berada, mudah-mudahan seni budaya yang ada di daerah sobat semua juga bisa dilestarikan seperti ini. Dan saya sangat salut sekali ini sob, kayak gini nih. Masih ada aja anak muda yang mau melestarikan budaya Jawa seperti ini. Sangat bagus sekali, dan saya acung jempol sekali sob. Nah tari lengger ini sob, itu ada dalangnya loh, dan ada istilahnya ada pawangnya. Dan kebetulan pawang tari lengger ini kalau di kampung ini adalah mertua saya sendiri sob. Jadi mertua saya itu sebenarnya seniornya penari angklung atau dalangnya tari angklung yang ada di tempat ini ya sob. Dan sekarang diteruskan sama mamang saya ya, kalau pas pulang kampung dia jadi pawangnya gitu sob. Nah ini malam hari ini mereka latihan di tempat mamang saya. Nah ini sob, kalau pas pementasan itu kalau saya lihat itu ada yang sampai kerasukan loh sob. Jadi gimana ya, sangat sakral sekali sob. Wah kalau udah ada yang kerasukan itu ngeri sekali sob. Wih, bisa nari-nari sendiri gitu ya, pokoknya ya kayak gitulah, mistik gitulah sob gitu. Mungkin sobat juga udah pernah melihat ya gimana tari lengger ya. Mungkin dari daerah Magelang ada yang orang bilang itu ada tari jadilan. Nah itu ya semacam kayak gitu. Jadi tari lengger ini ada juga yang dari Banyumas, Wonosobo, Kebumen, itu ada semua sob. Dan yang lebih terkenalnya itu kan tari lengger itu kan tari lengger Banyumasan, dan tari lengger yang dari Wonosobo sob. Dan tari lengger ini sendiri sob, itu tidak hanya ditampilkan pas halal bihalal saja ya sob. Nah biasanya juga pas ada nikahan, sunatan atau hajatan-hajatan yang lainnya di kampung ini, itu biasanya mereka sering tampil sob. Nah, ini mereka sering diundang untuk menampilkan seni budaya sob. Nah ini mereka ganti sesi lagi ya. Ini kuda kepangnya udah dikeluarkan ini sob. Nah ini mereka udah persiapan mengatur posisi. Nah itu, nah ini anggotanya ada berapa ini kita hitung? 1 2 3 4 5 6 orang atau 7 orang itu sob ya. Nah ini mereka udah mempersiapkan ini. Nah ini persiapan. Nah ini kuda kepangnya udah dikeluarkan ini sob. Wah ini bagus sekali loh sob, kalau pas tampil terus mereka menggunakan kostumnya. Nah wah keren sekali sob. Dan apalagi nanti kalau lengger ya, itu pasti ada penari wanitanya sob. Nah dan kebetulan ini di malam hari ini penari wanitanya nggak ada sob. Jadi ini persiapan untuk
penari laki-lakinya aja ya ini. Nah ini persiapan ini. Nah ini kuda kepangnya udah disiapkan dan ini udah dimulai tarinya. Nah, sangat indah sekali, serasi sekali ini. Saya senang sekali kalau melihat hal-hal budaya-budaya kayak gini nih, sangat salut sekali, saya senang sekali sob. Barangkali mungkin tidak saya aja, Anda juga senang lah kalau melihat seni budaya seperti ini. Oh iya, sedari tadi saya ngoceh terus, saya sampai lupa memperkenalkan daerahnya ini sob. Nah, jadi saya ini sedang berada di daerah, nama desanya itu Kresek sob ya, namanya Desa Kresek, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen sob. Nah lokasinya ini ada di lereng gunung sob ya, jadi di perbukitan gitulah. Dan di malam hari ini nih suasananya dingin sekali sob, sejuk sekali wes, dan pokoknya suasana inilah sob seperti apa ya, kalau pas kita camping gitu ya di hutan gitu ya, di gunung gitu ya. Jadi suara jengkrik, suara binatang malam yang ada di lereng gunung ini pokoknya menyatu dengan suasana ini sob. Pokoknya sahdu sekali, indah sekali sob. Nah ini mereka sudah mempersiapkan tariannya ini. Nah ini sob, kuda lumpingnya udah keluar ini sob. Ini kalau udah apa istilahnya, udah pada kerasukan gitu ya sob. Wih ngeri sekali sob, saya aja takut sendiri kalau lihat itu sob. Wih, jadi bisa nari-nari sendiri kayak gitu itu. Dan yang menyadarkannya itu nanti pawangnya sob biasanya. Nah, jadi mertua saya ini tugasnya yaitu tadi sebagai pawang itu tadi ya sob, yang menyadarkan mereka biar kembali seperti semula lagi. Nah itu gunanya pawang sob, kalau di apa istilahnya di dalam seni tradisional tari lengger ini sob. Nah ini coba kita lihat, kita nikmatin ya suasananya ya, sambil saya ngoceh-ngoceh menemani Anda semuanya nonton ya, biar nggak jenuh ya saya ngoceh ngalor ngidul ya sob ya. Jadi biar nggak monoton lah lihat videonya nih. Nah, kayak gini nih sob, suasananya dingin sekali, suara jengkrik, entah suara binatang apa aja ini sob yang ada di sini nih. Apalagi kalau pagi sob, kalau di sini wow indah sekali sob, seperti video sebelumnya itu ya yang saya rekam. Kalau saya lihat dari atas ya pakai drone itu ya seperti itu suasananya waktu di Kebumen itu sob. Kalau pagi hari indah sekali sob, pepohonannya hijau sekali sob. Jadi kalau di sini nih malam hari ini penerangan ya, listrik ya, ini sangat minim sekali, terus terang sangat minim sekali. Apalagi waktu dulu, waktu saya pertama kali menginjakkan kaki saya ke sini, itu listrik masih jarang sekali sob. Tapi sekarang alhamdulillah udah mendingan lah ya, sekarang udah banyak sekali yang udah pasang lampu PLN. Kalau zaman dulu masih jarang-jarang sob. Bahkan ada juga yang menyalakan lampu rumah itu pakai ini sob, pakai sentir ya, kalau orang Jawa bilang pakai sentir ya, teplok, lampu teplok yang dari minyak tanah itu loh sob. Nah gitu. Kalau di daerah pegunungan itu orangnya itu enak, ramah-ramah sekali sob, nggak kayak di kota gitulah ya, yang cuek lulu gua lah katakan begitu ya. Nah ini kalau di sini tuh toleransinya, gotong royongnya itu masih kental sekali sob. Nah ini, oh iya sob, kalau sobat mungkin pernah main ke daerah sini ya, di daerah selatan sinilah ya, Jawa yang bagian selatan, tengah bagian selatan, daerah Kebumen, Cilacap, Wonosobo, Banyumas, itu kebanyakan kalau orang-orangnya itu kalau ngerokok itu pasti ada menyanyi sob. Nah gitu, bahkan saya tahunya itu dari mertua saya. Nah itu kalau ngerokok itu harum gitu loh baunya, dan saya penasaran gitu, saya coba tanya sama mertua saya, ini apa sih pak baunya kayak gini nih. Dan saya lihat, saya coba, saya ikut ngelinting, jadi ngerokoknya ngelinting sob. Orang sini itu ciri khasnya, walaupun mereka bisa beli rokok yang bagus gitu ya di toko, tapi mereka lebih seneng cenderung rokoknya ngelinting sob gitu, yang ada menyanya
Mungkin bagi sobat yang belum pernah mencium aromanya mungkin bisa mual-mual ya, tapi kalau saya udah seneng gitu mencium harum baunya gitu, enak gitu baunya sob. Nah ini kita lanjut lagi ya, kita lihat lagi ya, ini kita lihat tarian kuda kepangnya. Nah, masuk ke fokus benang merahnya lagi ya sob ya. Tadi agak melenceng dikit lah gitu, jadi saya memperkenalkan suasana yang ada di daerah sini. Nah ini tari lengger sob. Oh ya sob, saya sempat penasaran dengan tari lengger sob, jadi saya coba buka-buka artikel-artikel, saya baca-baca tentang sejarah-sejarahnya tari lengger ini sob gitu. Jadi setelah saya baca-baca itu sob, menurut artikel itu asal usul dan sejarah tari lengger. Nah, tahukah Anda sob asal usul dan sejarah tari lengger? Nah, tari lengger ini merupakan tarian dari daerah Jawa Tengah ya tentunya ya sob ya. Jadi dulu itu lebih tepatnya itu tari lengger ini dirintis itu di dusun Giyanti oleh tokoh kesenian dari desa Kecis, kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo oleh Bapak Gondowinangun, dan itu sekitar tahun 1910 sob. Nah kemudian sekitar tahun 60-an tarian ini itu dikembangkan oleh Ki Hadi Suwarno ya. Nah, dan arti makna dari tari lengger itu artinya adalah laki-laki ya, artinya laki-laki, dan berasal dari kata elengger. Nah jadi tari lengger itu adalah laki-laki, yang artinya laki-laki ya, dan berasal dari kata elengger atau ingat. Nah gitu ya. Jadi makna dari tari lengger adalah memberikan nasihat dan pesan kepada setiap orang untuk dapat bersikap mengajak dan membela kebenaran dan menyingkirkan kejelekan sob. Jadi tari lengger ini termasuk dalam tarian sakral kayak gitu ya sob ya. Nah, dan biasanya sob, tari lengger itu, cara menari tari lengger itu ya sob ya, ini tarian ini dipentaskan oleh dua orang penari, biasanya yang cewek itu ya, dua orang penari sob, yaitu pria dan wanita yang berpasangan, biasanya kayak gitu ya sob. Jadi khas dari penari pria ini ada juga yang memakai topeng, dan khas penari wanita ini memakai pakaian adat dan didandani seperti putri keraton Jawa zaman dahulu dengan menggunakan kemben dan selendang sob. Nah ya kayak gitu. Jadi tari lengger ini sob itu diiringi dengan alat musik tradisional ya sob ya, ya seperti gambang, saron, kendang, gong, dan yang lain-lain juga sob. Nah ini kebanyakan mayoritasnya itu pakai alat musik yang dari bambu ya sob. Nah, dan ini sob, menurut asal usul dan juga sejarah tari lengger ya, asal usul dan sejarah tari lengger ini merupakan cerita atau kisah asmara antara Galuh Candra Kirana dan Panji Asmorobangun sob. Nah jadi ceritanya Galuh Candra Kirana ini adalah putri dari seorang Prabu Lembu Amijoyo yang memimpin kerajaan Jenggolo Manik. Nah, dan Panji Asmorobangun ini adalah putra dari seorang Prabu Amiluhur yang memimpin kerajaan Jenggolo Puro. Nah, ya. Jadi untuk mempererat hubungan dari kedua kerajaan ini,
maka Prabu Lembu Amijoyo dan Prabu Amiluhur ini sepakat menikahkan kedua anak mereka, sob. Nah, namun sayangnya, sob, sayangnya pernikahan tersebut hampir saja gagal karena usaha Galuh Ajeng atau anak Prabu Lembu Amijoyo dari selirnya. Kemudian Ini ada lagi latihan Galuh lagi nih. Candrakirana ini harus keluar dari kerajaannya dan menjadi penari lengger. Nah, jadi suatu saat ceritanya itu kelompok tari lengger Galuh Candrakirana ini, sob, diundang untuk mementaskan tariannya itu di kerajaan Jenggolopuro oleh Panji Asmorobangun. Nah, kemudian Galuh Candrakirana ini tampil di depan tunangannya, sob. Galuh Candrakirana ini memutuskan membuka penyamarannya, ya. Akhirnya Galuh Candrakirana ini tadi memutuskan untuk membuka penyamarannya, sob. Dan melihat kecantikan Galuh Candrakirana ini, Panji Asmorobangun langsung jatuh cinta, dan pada akhirnya pasangan ini kemudian menikah, sob, gitu ya. Dan ini, sob, asal usul juga sejarah tari lengger ini waktu penyebaran agama Islam, ya. Waktu penyebaran agama Islam ini tari lengger juga berkaitan dalam penyebaran agama Islam, ya. Konon tari ini diciptakan oleh Sunan Kali, sob, yaitu Sunan Kalijogo, ya. Sunan Kalijogo ini menggunakan tari ini sebagai salah satu sarana menyiarkan atau menyebarkan agama Islam pada saat itu. Jadi pada saat itu dalam pertunjukan tari lengger selalu diselipkan ajaran agama Islam. Bahkan karena tarian ini berhasil menarik perhatian masyarakat, Sunan Kalijogo kemudian ceritanya itu membangun sebuah tempat untuk sarana beribadah. Nah, dan tempat tersebut itu diberi nama Langgar, ya. Jadi kalau kita waktu di rumah itu, ya, kalau di kampung kan sering kita ingatkan langgar atau musola itu. Nah, kayak gitu itu, sob. Jadi biasanya itu kalau tari lengger Banyumasan, sob, itu jumlah topeng itu yang digunakan pria itu dalam tarian ini tuh jumlahnya itu 120 buah sesuai dengan jumlah tokoh dalam wayang, ya. Tapi tidak semua topeng itu digunakan dalam setiap pertunjukan. Nah, digunakan atau tidaknya topeng itu dalam pertunjukan sangat tergantung, ya, pada penimbal atau pawang itu sendiri. Nah, peran penimbal ini dalam tari ini sangatlah penting, sob, karena penimbal ini berperan seperti dalam pertunjukan wayang kulit. Nah, kalau di sini ini seniornya itu penimbalnya itu ya mertua saya, sob, dan sekarang diteruskan oleh mamang saya, adiknya itu, ya, sob, ya. Nah, jadi sebelum tarian dimulai, ya, penimbal ini biasanya akan menyerahkan sesaji, sob, dan membaca doa agar pertunjukan dapat berjalan lancar dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan lah, kayak gitu, sob. Dan setelah berdoa, ini penimbal akan mempersilahkan para penari ini naik ke panggung atau ke pentasnya, sob. Kemudian penimbal juga akan mengatur ini, ya, jaran kepang, ya, kuda kepangnya ini juga, topeng-topengnya juga itu mereka yang mengatur, sob, kayak gitu, sob, ya. Itu tadi sejarahnya tari lengger menurut apa istilahnya dari kacamata Islam dan juga dari kacamata sejarahnya itu sendiri, dari legendanya itu sendiri, ya, sob, ya.
ini kuda kepang ini sob. Nah ini dimainkan 2 orang ini latihan ini ya sob ya. Nah ini ceritanya apa ini, nah, naik kuda kepang sambil bawa cemeti ini sob. Jadi suasana malam hari ini sangat sob, sangat syahdu sekali ini rasanya nih. Jadi irama alam ini, suara-suara alam ini dengan paduan musik kayak gini nih, wah dahsyat sekali nih sob. Nah ini kita lihat nih latihannya ini 2 orang yang sedang menaiki kuda kepang ini ceritanya sob. Wah ini mereka gagah berani menaiki kuda kepang ini ceritanya. Wah ini nah ini ganti sesi lagi sob. Nah ini kuda kepangnya diperagakan 3 orang kali ini sob. Nah ini 2 orang penari, istilahnya apa ya, 3 orang penari lah ya ini. Nah ini nanti mereka akan bertarung ini ceritanya ini nanti sob. Lihat ya sampai akhir nanti ya ini. Jadi yang tengah ini yang pakai baju biru yang batik itu ceritanya kayaknya istilahnya apa ya, wasitnya mungkin sob. Ini lagi latihan perang atau mungkin perang-perangan lah kayak gitu ya. Nah ini yang mukul cemeti ini sob ya, ini wasitnya mungkin ceritanya kayak gitu ya sob ya. Nah ini yang 2-nya ini bawa pedang ini sob, nanti mereka akan bertarung ini ceritanya kayak gitu sob. Nah ini alat musik kendang ini sob, namanya sob ini ya, yang merah ini ya, yang dimainkan ini namanya kendang. Nah, ini malam hari ini suasananya makin syahdu sob. Ini sekitar pukul 11 malam ini, malam hari ini. Sayang ini sob ya, pencahayaannya kurang terang, jadi kurang begitu jelas ya. Ini saya ngambil gambarnya ya sob ya. Mohon maaf banget ini ya, karena keterbatasan lah istilahnya ya. Ya seperti inilah saya coba mengeksplor, mendokumentasikan tentang tari tradisional Lengger ini. Mudah-mudahan saja ini bisa memberikan wacana atau gambaran yang positif untuk kita semuanya ya sob. Nah ini kita lihat nih sob. Nah, mereka akan mementaskan perang-perangan ini sob, dengan menaiki kuda kepang. Nah kayak gini nih sob. Seni tari Lengger ini ya sob, biasanya pemainnya ini bergantian sob. Jadi ya yang kru musiknya itu nanti juga ikut nari juga sob. Nah dan yang narinya juga harus bisa memainkan alat musik sob. Nah mereka bergantian sob. Kayak gitu ya. Nanti kalau yang nari capek, nanti yang main alat musik ganti yang nari. Pokoknya saling bergantian lah sob kayak gitu. Nah ini kuda kepangnya ini mau main perang-perangan ini sob. Nah kayak gini nih. Jadi sob, kalau pas ada pementasan Lengger atau tari angklung ini ya, kalau di kampung ini, kalau pas saya lihat itu ya, itu rame sekali sob. Jadi orang-orang itu pada berbondong-bondong gitu loh, melihat dan menyimak tarian ini. Jadi masyarakat di sini sangat senang sekali kalau ada acara-acara kayak gini nih sob. Nah ini ya, ini sebenarnya ini tarian yang langka ini ya sob ya, yang patut kita lestarikan, dan mudah-mudahan sampai besok, sampai anak cucu kita menangin ya untuk lihat. Nah ini udah mulai sob, perang-perangan nih sob. Nah.
Gimana, asik bukan sob? Seru kan? Nah, pokoknya tonton terus, pantengin terus ya sob ya, jangan di skip ya. Oh ya sob, bagi sobat yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang, terima kasih sudah mau menonton. Jangan lupa like dan subscribe, juga tinggalkan pesan ya di kolom komentar. Nah, coba saran-saran yang bagus untuk channel saya ini ya, tolong ya. Nah, diberikan komentar yang positif gitu, biar saya lebih bersemangat lagi untuk mengeksplor suasana dan juga tradisi maupun perjalanan-perjalanan saya nanti sob. Oke sob, nah kita lanjut lagi nonton kuda kepang ya sob ya. Nah ini mulai lagi nih sob. Nah ini makin malam makin syahdu pokoknya sob ya. Apalagi kita melihatnya ini kan sambil ngemil, sambil minum kopi atau minum teh ya sob ya. Wes mantep pokoknya gitu sob. Nah sob, dan suasananya kalau udah panas kayak gini nih sob, nah, para penarinya ini biasanya udah ada yang kerasukan loh sob. Nah mereka udah ada yang kerasukan, jadi istilahnya pawangnya ini udah siap-siap nih sob kayak gini nih. Nah ini seperti ini nih tariannya nih sob. Nah ini udah mulai panas mereka sob, istilahnya kayak gitu ya. Jadi pas waktu saya melihat pas pementasan itu sob ya, pas dipentaskan ya langsung itu ya, itu yang kesurupan itu ada yang mintanya itu macam-macam sob. Nah ini perang-perangan lagi nih sob. Nah mintanya itu macam-macam sob. Ada yang minta ayam, nah itu ayam hidup itu dimakan mentah-mentah sob. Wih, ada juga yang minta rokok, pokoknya apa aja yang dia pinginin itu harus dipenuhin sob. Nah, ada yang minta menyan, tapi ya ada batasnya lah permintaan mereka itu. Kalau memang istilahnya nggak mungkin ya si pawang ini akan menindaklanjuti kayak gitu sob. Nah ini kayak gini nih sob. Ini kalau udah pementasan langsung itu udah pakai kostum itu top markotop pokoknya sob, kayak gitu sob. Nah ini salah satu budaya ya sob ya di tempat kita ya di Jawa Tengah ini sob, dan patut dilestarikan ya sob tari tradisional Lengger ini. Nah, oh ya sob, tari tradisional Lengger ini kalau pas pementasan itu ya sob, biasanya itu dimulai jam 9 malam ya, jam 9 malam ya sob ya. Nah itu sampai selesainya itu menjelang subuh. Nah nanti kalau udah mau menjelang subuh itu baru selesai sob. Wih lama sekali itu ya kalau pementasan ya. Jadi ya kayak gitu, mereka harus bergantian itu tadi yang saya bilang kan, krunya juga harus bisa main musik, dan juga krunya juga harus bisa main ini tari-tariannya ini ya sob ya. Nah, jadi all round lah pokoknya kayak gitu. Di tempat kami ini sob, kalau pementasan tari Lengger ini ya, wah itu penontonnya itu sampai jubel sob. Sampai mereka itu rela sampai duduk di bawah itu sob, sampai gelar tikar, terus gelar koran sambil nonton pementasan ini sob. Mereka sangat antusias sekali menyambut seni tradisional ini sob, karena bagi mereka ini tarian yang sangat sakral sekali sob, dan mengandung arti gitu sob.
baiklah sobat, nah itu tadi sekelumit cerita tentang perjalanan saya dan melihat suasana di malam hari ini ya, melihat suasana latihan tari tradisional Lengger. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi yang positif buat kita semuanya. Terima kasih, salam santun, semoga sehat semuanya, dan mari kita selalu melestarikan budaya kita, juga menjaga budaya kita agar budaya ini tetap lestari sampai anak cucu kita tidak punah dimakan waktu ya sobat. Terima kasih sudah menonton video saya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Wassalamualaikum, bye bye.